Jadi pacar cowok yang kamu cintai, tapi hanya sebagai pengganti kakak kandungmu sendiri. Apakah hatiku terasa sakit? Sakit, sakit sekali. Selama bertahun-tahun kita berpacaran, untuk Vino, aku hanya menjadi pengganti dari Kak Vina. Pengganti yang tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Kak Vina di dalam hatinya. Sejak hujan di hari itu, setiap kali aku melihat hujan turun, hatiku semakin sakit. Terasa sangat dingin tertusuk-tusuk. Tapi aku masih bertahan untuk menari di bawah dingin siramannya. Karena tetes-tetes air hujan akan bisa menyembunyikan buliran air mata yang jatuh meleleh di wajahku. Orang-orang akan mengatakan kalau aku ini bodoh. Mereka benar. Aku juga merasa begitu. Aku ini bodoh dan juga pengecut. Hari demi hari, aku masih terus berharap kalau Vino akan mau membalas perasaanku. Aku tidak punya keberanian untuk melepas perasaan yang sudah kusimpan selama bertahun-tahun. Terus memegangnya dengan erat, meski tahu kalau itu menyakiti diriku sendiri. Harapanku pada Vino semakin hari semakin membusuk, tapi aku masih tidak rela untuk membuangnya. Jika aku membuang harapan ini, apalah arti pengorbananku selama bertahun-tahun? 4 tahun sejak hujan di hari itu. Fir, bagaimana hubunganmu dengan Vino sekarang? Wajah Kak Vina yang sedang berbaring dengan santai di atas tempat tidurku terlihat manyun. Dari tadi, Kak Vina menunggu telepon dari Kak Farel yang sudah menjadi tunangan Kak Vina. Dari berpacaran sampai bertunangan, hubungan Kak Vina dan Kak Farel selalu meledak-ledak dan berapi-api. Selama 4 tahun, entah sudah berapa kali aku melihat Kak Vina dan Kak Farel bertengkar, putus, lalu kembali pacaran lagi. Siklus yang terus berputar-putar. Vira dan Vino baik-baik saja, jawabku dengan singkat. Sejak hujan di hari itu, Kak Vino mulai memintaku untuk langsung memanggil namanya. Hal yang membuat harapanku sedikit tumbuh kembali. Kak Vina terlihat diam. Wajahnya terlihat semakin manyun. Dengan bodohnya, aku bertanya padanya, "Kak Vina kenapa? Sedang berantem lagi dengan Kak Farel?" Dengan gusar Kak Vina bangun, lalu duduk bersila di atas tempat tidurku. Farel selingkuh lagi dengan sekretarisnya di kantor. Aku menggelengkan kepala. "Kak Vina, apa kakak yakin kalau Kak Farel benar-benar selingkuh? Jangan-jangan seperti dulu lagi. Cuma perasaan Kak Vina saja." Kak Farel tampan, mapan, memiliki perusahaan sendiri, kaya dan memiliki latar belakang keluarga yang terpandang. Seperti gula untuk semut, banyak cewek yang mengerubuminya. Selain itu sifatnya yang supel dan penuh perhatian pada semua orang, juga membuat cewek-cewek itu jadi salah tingkah dan salah pengertian. Apakah dia benar-benar selingkuh atau tidak?
Terus terang, aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, sifatnya itu selalu membuat hati Kak Vina tidak aman dan terus merasa curiga. Sebuah bunyi pelan terdengar dari HP yang sedang dipegang oleh Kak Vina. Dengan cepat dia membuka pesan yang baru saja masuk itu. Aku memperhatikan raut wajah Kak Vina yang tampak semakin suram. Dengan kesal dia melemparkan HP-nya ke atas bantalku. "Vira, aku pinjam Vino lagi untuk menemaniku pergi ke pesta di kantorku," Kak Vina berkata tanpa basa-basi yang lebih panjang. Hanya sekadar memberi informasi saja. Aku hanya bisa tersenyum dengan pahit. Setiap kali Kak Vina bertengkar dengan Kak Farel, dia akan selalu pergi ke Vino untuk meminta hiburan. Sebagai ban serep yang ideal, aku yang bodoh selalu menyingkir saat ban utama sedang berfungsi dengan baik. Wajah bahagia Vino saat Kak Vina meminta bantuan dan hiburan darinya membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya diam 1000 bahasa. Hubunganku dengan Vino selalu terlihat tentram dan baik-baik saja. Tidak pernah ada pertengkaran, tapi juga tidak pernah ada keterbukaan. Hubungan kita yang rapuh, seperti kaca yang sangat tipis. Saat tersenggol sedikit, akan hancur berkeping-keping. Tapi harapan yang masih terus kupertahankan dalam hati membuatku tidak berani untuk menyentuhnya. Yang ku tahu dengan jelas, setiap kali Kak Vina meminta bantuan atau hiburan darinya, Vino akan segera meninggalkan aku. Di mana, sedang apa, dan juga bahkan saat sesuatu sedang terjadi padaku. Saat aku sangat membutuhkannya, Vino masih akan selalu tetap memilih Kak Vina. Kak Vina, memangnya tidak apa-apa pergi ke pesta kantor dengan cowok lain selain dengan tunangan kakak? Aku masih mencoba untuk melawan nasibku. Hai, karena itu aku minta Vino untuk menemaniku. Farel kan tahu kalau Vino itu pacarmu. Jadi dia nggak bisa bilang kalau aku selingkuh dengan cowok lain. Gak seperti dia yang berani minta ditemani oleh sekretarisnya untuk acara di kantornya. Alasan yang sepertinya masuk di akal. Kalau saja Kak Vina tidak meminta Vino untuk menjadi ban serep tiap kali dia bertengkar dengan Kak Farel. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku dan Vino, kita berdua sama-sama menjadi ban serep untuk orang yang kita cintai. Jika dilihat dari ini, mungkin kita berdua memang pasangan yang serasi. Harapan yang masih terus kupertahankan dalam hati semakin hari menjadi semakin pahit. Jika hujan turun saat aku sedang bersama dengan Vino, aku masih terus menari di bawah siraman dingin air hujan. Enam tahun sejak hujan di hari itu. Vira, maafkan Kak Vina, tapi Kak Vina juga suka dengan Vino. Kamu tolong lepaskan dia. Nada memohon dari Kak Vina membuatku diam terpaku di kursi kafe. Meskipun Kak Vina sudah berusaha untuk menutup-nutupinya dengan memasang raut wajah bersalah,
Aku masih bisa melihat rasa penuh kemenangan di wajah yang sama. Tidak terlihat ada rasa bersalah dari sinar mata Kak Vina. Aku hanya terdiam tanpa bereaksi. Saat itu, aku tidak ingin melihat raut palsu dari wajah seorang kakak yang sudah semestinya sayang pada adik kandungnya sendiri. Seakan ingin mengelak, aku lalu membuang mukaku, menyapukan pandangan mataku ke seluruh kafe tempat mereka memanggilku untuk bertemu. Sungguh ironis, ini kafe yang sama seperti di hari hujan 6 tahun yang lalu. Masih terlihat sama. Tidak banyak perubahan yang ada, hanya perasaan di hatiku yang sudah sangat berubah. Tidak ada lagi perasaan naif di saat muda. Aku yang sudah dewasa, mengecap banyak pahitnya cinta dan kejamnya realita. Jika orang bertanya lagi padaku, apakah aku cemburu pada Kak Vina? Tanpa ragu aku akan menjawab, ya, aku cemburu padanya. Dia yang bisa mendapatkan segalanya tanpa perlu berusaha keras. Jika orang bertanya, apakah aku masih menyayanginya? Ya, aku masih menyayanginya. Tapi rasa sayang ini juga bercampur dengan rasa benci yang masih ku coba untuk enyahkan dari dalam hatiku. Lalu, apakah aku masih merasa bangga padanya? Tidak, aku tidak bisa bangga dengan seorang kakak yang tega menyakiti hati adik kandungnya sendiri. Seorang wanita yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Tapi aku bisa berkata, aku bangga dengan diriku sendiri. Aku yang menjadi semakin kuat tiap kali aku menari di bawah dinginnya hujan. Tetes-tetes air hujan sudah tidak lagi bercampur dengan buliran air mata. Vira, jangan salahkan Vina. Kalau kamu mau menyalahkan seseorang, salahkan aku. Suara Vino menyadarkan aku dari lamunan masa lalu. Aku tertawa pelan dengan nada penuh ironi. Apakah aku pernah menyalahkan Kak Vina? Dari mana Vina bisa merasa seperti itu? Seburuk itukah aku di mata Vino selama ini? Vino bangkit dari kursi, lalu berlutut di dekatku. Di dalam hati, aku hanya tertawa pahit. Di saat seperti ini, Vino masih terus membela Kak Vina. Jika mereka punya rasa bersalah, kenapa mereka masih mengajakku bertemu di kafe untuk membicarakan masalah ini? Masalah pribadi yang seharusnya bisa diselesaikan di rumah. Tapi aku tahu Kak Vina dan Vino tidak berani menghadapi papa dan mama mereka di rumah. Di kafe ini, mereka berdua bisa bersama-sama memojokkan aku. Di depan orang asing, aku tidak akan bisa menangis. Di depan orang asing, aku akan terpaksa melepaskan Vino. Tapi mereka salah. Perasaanku pada Vino sudah lama membeku. Perasaan dingin yang sudah lama ingin aku buang. Hanya keras kepalaku saja yang masih ingin mempertahankannya, seperti orang bodoh yang ingin menyakiti diri sendiri. Tidak lagi, sudah cukup.
aku berusaha. Tidak ada penyesalan. Karena semua ini membuatku lebih kuat. Hanya ada rasa sakit dan kecewa dari pengkhianatan orang yang semestinya menyayangiku. Kak Vina, kenapa kau bisa begitu tega? Saat ini, sudah tidak ada kabut yang menutupi mataku. Aku bisa melihat dengan jelas. Kak Vina dan Vino, dua orang yang sama-sama egois. Apa aku pernah mengikatmu? Kenapa Kak Vina meminta aku untuk melepaskanmu? Mataku menatap tajam pada Vino yang masih berlutut di samping kursiku. Aku tidak pernah mengikatmu. Kapan saja kamu ingin pergi ke samping Kak Vina? Apa pernah aku melarang? Vino yang berlutut tiba-tiba terlihat seperti cacing kepanasan. Di saat terakhir ini, aku ingin memuntahkan semua perasaan yang selalu aku pendam jauh di dalam hatiku. Kalau ada yang diikat, itu adalah aku, bukan kamu. Selama 6 tahun ini, perasaan dan harapan, kalau suatu hari kamu mungkin akan bisa membalas perasaanku, itu yang terus mengikatku. Memang aku yang bodoh, tapi kamu jangan beralasan tidak tahu. Vino, kamu juga merasakan sakitnya menjadi ban serep, tapi kamu masih tetap memintaku untuk menemanimu. Aku tertawa dengan perasaan ironis. Vino, kamu laki-laki yang egois. Sampai detik ini, kamu juga masih egois. Aku menertawakan sosok naif diriku yang ada di hari hujan 6 tahun yang lalu. Sosok gadis kecil yang bodoh, yang tidak bisa melihat isi dalam kulit yang terlihat tampan. Bagaimana dengan kelanjutan hubungan Vira, Vino, dan Vina? Nantikan di Menari di Bawah Hujan, bagian ketiga.